Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang kegiatan pembangunan sosial ekonomi di masyarakat. Fokus kita kali ini kita akan pelajari sedikit tentang kegiatan ya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya, salah satu tujuan kita dibuat berbeda-beda ya itu supaya saling mengenal ya. Setelah itu nanti kita akan bisa bersatu dalam satu kesatuan dan persatuan ya. Kalau ada yang berkata Islam tidak sejalan dengan Indonesia, maka ini salah ya, karena di sini seperti semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap sama. Nah, tujuan dari pembangunan sosial di masyarakat ya kurang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan ya masyarakat, nanti nggak hanya sekedar bentuk bangunan tapi lebih menyeluruh ya, ada secara sosial, ekonomi dan spiritualnya. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan saya paparkan di sini. Nah, kegiatan yang mungkin dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu tempat. Pertama, nanti ada kegiatan pendidikan dan kenapa, keagamaan, sosial, perdagangan, dan kesehatan. Kita mulai dengan kegiatan pendidikan dulu. Kenapa kegiatan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup manusia, ya, taraf hidup masyarakat di suatu tempat? Nah, kita ambil contoh, ya, misalkan tempat tersebut memiliki sebuah daya tarik untuk wisata. Nah, biasanya di tempat wisata yang berhubungan dengan pendidikan, misalkan ada pengenalan budaya lokal, ya, seperti misalkan batik atau lain sebagainya. Nah, kalian juga tahun lalu ya sempat mengunjungi ya sebuah tempat wisata yang kita belajar misalkan cara bikin wayang dari daun singkong. Nah, itu adalah memperkenalkan budaya lokal. Selanjutnya ada membuat sarana pendidikan bagi masyarakat. Jadi ketika pendidikan itu baik di dalam sebuah masyarakat, maka orang-orangnya pun akan baik juga. Semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk membangun desanya, untuk membangun lingkungannya. Selanjutnya ada kegiatan kesehatan. Nah, kegiatan kesehatan ini dalam pembangunan pasti akan lebih kepada fisik dari masyarakat itu sendiri ya. Misalkan untuk anak kecil ya bisa dibuat posyandu ya. Jadi anak-anak ya generasi mendatang akan lebih baik daripada generasi sekarang, atau menciptakan generasi yang lebih sehat ya. Contohnya apa? Kenapa sih posyandu? Karena di dalam posyandu biasanya memberdayakan masyarakat sekitar ya dalam rangka kegiatan kesehatan tersebut. Biasanya posyandu ya oleh ibu-ibu PKK, jadi memberdayakan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya membuat sarana kesehatan masyarakat. Misalkan di puskesmas sebuah desa bisa dibangun ruang untuk rawat inap ya, dan poli-polinya lebih diperbaiki ya, ditambah. Nah, itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Ya, jadi tidak perlu harus jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan sarana kesehatan yang memadai.
Selanjutnya ada kegiatan perdagangan, ya. Perdagangan tidak jauh dari pasar. Nah, perdagangan dalam pembangunan, ya, ini banyak sekali. Selain kegiatan ekonomi di pasar, ya, atau di warung, ya, tentu akan menghasilkan perputaran uang yang cukup tinggi. Ya, misalkan ketika di pasar besar, ya, tentu pedagang di situ akan mendapatkan penghasilan, pendapatan lebih besar. Nah, sehingga itu dapat membangun misalkan rumah sendiri, ya, sumbangsihnya kepada jalan umum. Nah, sehingga nanti dari hasil perdagangan ini bisa diambil untuk pembuatan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selanjutnya, perdagangan juga mampu mengembangkan usaha masyarakat lokal. Ya, nanti akan menyambung kepada bidang pendidikan yang sebelumnya. Ketika masyarakat lokal sudah berkembang usahanya, maka di situ bisa membuat misalkan kampung wisata dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini antara lain memberdayakan masyarakat pada bidang sosial. Ya, contohnya ada Karang Taruna, ya. Karang Taruna ini jika dikelola, ya, jika dikembangkan dengan baik, maka masyarakat, ya, terutama anak-anak mudanya itu akan lebih terarah, ya, daripada hanya nongkrong-nongkrong tidak jelas. Ya, Karang Taruna menyediakan kegiatan-kegiatan pelatihan non formal, kegiatan informal, ya, yang bisa membangun masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ya, tadi dari perdagangan kita sambung ke sini membuat fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk masyarakat. Ya, contohnya ada taman bermain, ya, ada musola, ada misalkan aula serbaguna atau pos kamling. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bidang sosial dalam pembangunan masyarakat. Yang terakhir ada kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan keagamaan ini kenapa? Kita lihat tadi tujuan di awal, ya, religiusnya harus tetap diisi. Nah, fungsi keagamaan dalam pembangunan ini adalah membina sisi religius manusia di tempat tersebut atau masyarakat tersebut, ya. Nah, ketika dari segi materi, ya, berupa uang, berupa bangunan, berupa baju telah dicukupi, maka tentu akan kurang jika religiusnya tidak terisi juga, ya. Bahkan banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, religiusnya tidak ada sama sekali, malah akan serasa hampa. Maka di sini religiusnya ini akan mencakup seluruhnya, ya. Religius akan mencakup pendidikan, ya, akan mencakup sosial, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan di dalam Islam sendiri pun, ya, hal yang dilakukan pertama Rasulullah SAW di Madinah untuk membangun sebuah masyarakat yang sehat, maka Rasulullah membuat sugesti kepada orang-orang di situ, baik kaum Ansor dan Muhajirin, untuk meningkatkan religiusnya, ya, baik di perdagangan, misalkan tidak mencurangi takaran, ya, misalkan di sosial tidak ada yang namanya gratifikasi, ya, tidak ada korupsi. Nah, dari situ awalnya dari keagamaan, nanti akan menyebar ke seluruh bidang-bidang dalam pembangunan sosial. Ya, selanjutnya biasanya ada santunan atau bakti sosial dari misalkan masjid atau musola atau dari majelis taklim. Nah, itu akan nanti nyambungnya ke sosial. Ya, jadi pendidikan mungkin di sini ada anak-anak yang diajarkan, ya, untuk menabung sehingga mereka bisa berbagi tabungannya kepada anak lain yang tidak mampu, ya,
santunan pendidikan, santunan sosial, ada sunat massal dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan taraf hidup manusia di tempat tersebut. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.